Selamat datang di Desa Kedung Suko. Desa Kedung Suko terbagi menjadi 3 dusun di antaranya Dusun Kedung Suko, Dusun Gemplong Cablek, dan Dusun Kentong. Desa Kedung Suko adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah sekitar 2,22 hektar dan jumlah penduduk pada tahun 2024 sekitar 1.848 jiwa dan jumlah KK sebesar 950. Desa ini dikenal dengan suasana alamnya yang asri dan kekayaan budaya yang masih terjaga. Letaknya yang strategis dan berbatasan dengan desa sebelah utara, Desa Nglinggo, Kecamatan Gondang. Sebelah timur, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Nganong. Sebelah selatan, Desa Mlitaran, Kecamatan Sukomoro. Dan sebelah barat, Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro. Menjadikan desa ini menjadi potensi besar dalam bidang pertanian, pariwisata, serta pelestarian adat dan tradisi. Sejarah singkat Desa Kedung Suko. Kedung Suko berdiri sejak tahun 1800. Berasal dari kata pohon soko yang tumbuh subur di pinggir kedung dengan bunga berwarna merah dan putih, yang akhirnya oleh masyarakat dipadukan antara nama kedung dan nama pohon suko yang akhirnya disebut Kedung Suko. Sebelum tahun 1990, Desa Kedung Suko merupakan daerah IDT atau Impres Desa Tertinggal, merupakan daerah hulu sungai yang sering kebanjiran, sehingga masyarakat kesulitan untuk bercocok tanam. Sejak tahun 1991, dilakukan normalisasi sungai Kedung Suko, baru masyarakat bisa bercocok tanam, yang akhirnya ekonomi masyarakat bisa merangkak naik. Ekonomi masyarakat. Berdasarkan keadaan Desa Kedung Suko yang didominasi oleh wilayah persawahan, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani, terutama petani padi, jagung, dan petani bawang merah. Selain bertani, juga dibarengi dengan usaha peternakan, perikanan, ternak rumahan seperti ayam, kambing, dan sapi. Dan juga terdapat industri rumah tangga berupa kerajinan akrilik dan tas yang dibina oleh Ibu PKK. Selain itu, masyarakatnya juga berprofesi di bidang jasa, perdagangan, dan sebagian kecil sebagai PNS. Nggih, nyuwun sewu Mas Ari Prabowo nggih. Jenengan kagungan usaha niki pun pinten tahun? Mulai tahun pinten? Dimulai dari tahun 2020 awal. 2020 awal. Ngantos sakniki nggih lancar nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Omsete Mas jenengan itu dalam 1 bulan ngoten ya terus beredarnya sampai berapa? Kadang ya dalam hitungan hari itu biasanya sekitar 1 sampai 2 juta perputaran. Mungkin kadang bisa lebih. Terus ini kok anten napa filter nih? Nggih, filter. Filter niki napa milih? Nggih, filter niki milihi kersane jenis kan berbeda-beda, Pak. Nah, niki kersane macamnya niku jadi satu. Jadi ada ukuran mil, reguler, EC, slim. Terus mungkin ada jenis-jenis yang lain. Terus pinten orang yang kerja? Yang kerja kurang lebih kisaran 30 sampai 40 orang. 30 sampai 40 orang ya, yeah. Berarti nggih sangat membantu perekonomian masyarakat. Nggih. Nempel cablek nggih. Nggih. Oh, ngaten nggih. Nggih, ngaten Mas, kula selaku kepala desa nggih. Matur suwun sanget dengan adanya usaha jenengan niki sehingga saged menyerap tenaga kerja saking wilayah iki ambak, khususnya wilayah Nempel Cablek. Nggih. Ngaten. Tradisi adat dan kebudayaan. Nyadran
adalah tradisi yang biasanya dilakukan untuk mendoakan dan menghormati leluhur atau nenek moyang. Juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi. Wiwitan adalah tradisi turun-temurun adat masyarakat Jawa yang dilakukan sebelum panen padi. Tradisi ini merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah. Wiwitan juga merupakan permohonan untuk mendapatkan hasil panen yang lebih melimpah pada musim panen selanjutnya. Salah satu masalah utama di Desa Kedung Suko adalah masalah sampah. Dengan adanya sampah plastik yang menumpuk dan sulit terurai tanah, inisiatif dari Kepala Desa Kedung Suko, Bapak Suwono, mendirikan bank sampah dengan nama Arto Berkah. Bank Sampah Arto Berkah merupakan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Bank sampah ini merupakan cara inovatif untuk mendorong daur ulang, pemilahan sampah, dan berkelanjutan dalam masyarakat setempat. Sebagai tempat penampungan dan sebagai pemilahan barang bekas seperti botol mineral yang salah satunya dimanfaatkan sebagai pot tanaman hias dan juga hiasan lainnya. Dan untuk sisa limbah rumah tangga dimanfaatkan sebagai pembuatan pupuk organik cair. Selain bank sampah, Desa Kedung Suko juga mendirikan rumah bibit yang dikelola oleh ibu-ibu PKK Kedung Suko. Rumah bibit berfungsi sebagai tempat untuk memproses benih menjadi bibit atau semai, sehingga siap ditanam di lapangan. Rumah bibit memiliki berbagai fungsi di antaranya: 1. Membantu perekonomian masyarakat. 2. Membantu meningkatkan ketersediaan pangan. 3. Membantu mewujudkan gerakan ketahanan pangan. 4. Membantu masyarakat memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif. 5. Membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dapur. Dan 6. Membantu masyarakat menanam sayur sendiri. Selain itu, Ibu PKK juga aktif dalam kegiatan posyandu. Di antaranya posyandu lansia, posyandu balita, dan juga terdapat Polindes dengan pelayanan kesehatan dan juga mempunyai bimbingan kelas ibu hamil. Sarana pendidikan formal dan non-formal, di antaranya PAUD 1, TK 1, dan SD 1. Total jumlah penduduk Desa Kedung Suko usia sekolah sejumlah 1036 orang telah mengenyam pendidikan sampai tingkat wajar 9 tahun. Adapun angka putus sekolah sangat rendah dan bahkan nyaris tidak ada. Hal ini didukung oleh kesadaran orang tua siswa akan pentingnya pendidikan. Tidak hanya pendidikan formal, pendidikan non-formal seperti Pondok Pesantren Hidayat, Polibin, dan juga kegiatan-kegiatan remaja juga berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, seperti zikir, berjanji, yasinan, lomba-lomba keagamaan seperti memperingati Hari Besar Islam dan sejenisnya. Pelayanan administrasi desa. Untuk mensukseskan misi pemerintah desa di bidang pelayanan, diusahakan pelayanan surat menyurat bisa dilayani 7,5 sampai 10 menit per surat. Pemangkasan waktu dilakukan dengan mengurangi waktu pengecekan berkas dan pengetikan dengan menggunakan administrasi berbasis aplikasi. Tantangan dan harapan. Meski memiliki banyak potensi, Desa Kedung Suko juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Namun, dengan semangat gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat, berbagai inisiatif pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Saya Suwono, Kepala Desa Kedung Suko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada perangkat desa, BPD, LPM, RT RW, kader PKK, dan masyarakat Kedung Suko yang selama ini membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan Kedung Suko. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKK Desa Kedung Suko, mantap, maju, aman, tertib.
Kebersamaan